Kita ke informasi lain, pemirsa, puluhan pelaku tarung bebas di Makassar, Sulawesi Selatan hari ini menjalani tes urin. Mereka ditangkap dini hari tadi usai terlibat dalam aksi tarung di Jalan Kiai Haji Agus Salim. Usai didata, 28 pemuda pelaku tarung bebas menjalani tes urin di Aula Mapolrestabes Makassar. Tes urin dilakukan untuk memastikan para pelaku tidak mengkonsumsi obat terlarang. Nantinya seluruh pelaku akan dilimpahkan ke Polres Pelabuhan untuk diproses hukum. Ini salah satu upaya saja ya dari Polrestabes Makassar, ingin melihat karena biasanya para pelaku-pelaku kegiatan-kegiatan seperti ini sebelum melakukan aksinya biasanya mereka menggunakan baik itu mungkin doping ya ataupun obat-obat ya seperti narkoba. Sebelumnya pada dini hari tadi, puluhan pelaku tarung bebas di jalanan kota Makassar kembali tertangkap polisi. Ironisnya, di antara puluhan pelaku terdapat seorang selebgram kota Makassar. Polisi kini masih mendalami peran masing-masing pelaku yang aksinya sangat meresahkan warga. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Win, Leo Muhammad, iNews melaporkan. Meski pernah dihentikan polisi, tarung bebas remaja di Makassar masih nekat beroperasi. Lantas apa yang dicari para remaja yang ikut tarung bebas? Sebenarnya hanya ajang jago-jagoan atau ada bisnis di baliknya? Untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan Kapolres Pelabuhan Makassar, AKBP Kadar Islam, Wali Kota Makassar Dani Pomanto, dan sosiolog dari Universitas Hasanuddin Ramli AT. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ke Pak Kapolres dulu. Pak Kapolres, saya ingin memastikan lagi, sebelumnya kan awal Agustus ini sudah ada penangkapan, ada 8 orang ditangkap, 2 ditetapkan sebagai tersangka. Tapi kemudian aksi tarung bebas kembali terjadi dan dini hari tadi ada 28 pemuda yang diamankan. Mengapa meskipun sudah ada penangkapan, aksi tarung bebas ini masih terjadi? Ya Mbak, jadi kasus yang kemarin tadi dini hari kita tangkap memang sama modusnya dengan kasus sebelumnya yang ditangani oleh Polrestabes Makassar. Kenapa kasus ini terjadi? Inilah kami masih mendalami terkait masalah kegiatan ini. Karena sementara hasil pemeriksaan 28 pemuda yang ditangkap tadi dini hari, rata-rata mereka adalah penonton, ya bukan para petarung, sehingga kenapa ini kasus terjadi? Ini karena ada informasi di media sosial terkait pelaksanaan kegiatan Makassar Street Fighter ini. Mungkin itulah penyebabnya kenapa masih ada kegiatan seperti ini. Artinya hingga saat ini untuk pihak penyelenggara memang belum ditangkap ya Pak, belum diamankan? Iya Mbak, ini sementara kami lagi kejar hasil dari pemeriksaan 28 pemuda. Tadi diperiksa di Polrestabes Makassar, mengarahnya memang kepada yang pemilik akun media sosial yang mengajak untuk melakukan kegiatan ini. Untuk hasil tes urin dari 28 pemuda yang diamankan dini hari tadi sudah ada Pak? Ya, sementara kami lagi menunggu dari Polrestabes Makassar Pak. Baik, saya ingin ke Pak Wali Kota. Pak Dani, Anda mengeluarkan statement yang unik. Anda justru ingin para peserta belajar olahraga bela diri profesional dan akan diberikan arena, Pak Wali Kota. Ya, benar sekali. Karena kalau saya lihat seperti ini, saya kebetulan olahragawan dulu Mbak. Saya ikut PON berapa kali. Saya melihat energi anak-anak ini kalau disalurkan pada jalur yang benar, itu luar biasa sekali. Karena mencari atlet yang berani tidak gampang. Atlet yang terus tipe petarung tidak gampang. Akan tetapi kalau liar seperti ini sangat berbahaya. Tidak ada yang bertanggung jawab, kemudian tidak ada batasannya, rules-nya tidak jelas. Sehingga saya kira saatnya seluruh tokoh-tokoh masyarakat harus turun tangan mengajak mereka untuk berolahraga. Banyak olahraga petarung kok, ya bisa pencaksilat, bisa gulat, bisa karate, bisa judo, banyak sekali. Nah sehingga saya kira tinggal kita bagaimana memberikan mereka jalur yang benar, rules-nya jelas, siapa yang tanggung jawab jelas, kemudian prestasinya jelas, seperti itu Mbak. Tanpa mengesampingkan pelanggaran hukum yang dilakukan tentunya. Ya, tentunya kalau pelanggar hukum harus diproses hukum. Cuma saya melihat bahwa ada energi besar dari anak-anak ini. Sehingga di samping tentunya hukumnya lanjut, tetapi juga harus ada penyaluran-penyaluran.
karena ini adalah bahagian daripada kegairahan mereka. Ya sayangnya ini tidak masuk dalam hal-hal yang pertarungan yang resmi seperti olahraga misalnya. Ya karena tidak gampang itu Mbak, kita mendapatkan anak-anak yang berani kemudian model petarung. Cuma kalau di liar begini ini sangat berbahaya. Maka dalam posisi sangat berbahaya itulah pelanggaran hukum terjadi. Kalau dia masuk olahraga, ada tatarannya, ada tingkatannya, ada rulesnya, jelas kalau prestasinya dan tingkatannya. Tapi Pak Dhani, Anda sendiri melihat sebenarnya budaya atau kultur remaja di Makassar sendiri seperti apa sih? Karena sebelumnya kita tahu tawuran juga sering terjadi. Apakah ini hanyalah penyaluran dalam bentuk lain? Iya, jadi saya selalu berlawanan sedikit pandangan soal dikatakan bahwa di Makassar ini sering pertarungan ya, sering permusuhan antar wilayah. Tidak seperti itu sebenarnya. Justru di Makassar ini adalah energi besar yang belum dikelola baik. Ini energi anak-anak ini besar sekali. Dan kalau dikelola baik dalam bentuk arena olahraga dengan olahraga yang resmi, saya kira ini menjadi olahraga prestasi. Nah, saya kira di Makassar itu kan makanannya enak-enak, Mbak. Makan coto, makan tepalu basah. Jadi protein anak-anak ini tinggi. Nah, kalau tidak disalurkan energinya, jadinya seperti ini. Nah, makanya saya menyampaikan, menantang mereka, ayo sama-sama datang ke saya. Saya akan masukkan di olahraga mana dia suka. Saya kebetulan pembina olahraga. Saya bisa salurkan mereka mau gulat bisa, mau pencak silat bisa, banyak saluran-saluran yang resmi dan benar-benar memang khusus untuk berprestasi, energi tersalurkan, prestasi dapat, kesehatan dapat gitu. Baik, saya ingin langsung tanyakan ke Pak Ramli, sosiolog Universitas Hasanuddin. Ada sudut pandang yang berbeda dari Pak Wali Kota bahwa ajang tarung bebas ini justru menunjukkan ada energi besar dari remaja di Kota Makassar yang seharusnya disalurkan ke hal-hal yang positif yang bisa menimbulkan prestasi. Kalau Anda sendiri melihatnya, ajang tarung bebas ini seperti apa? Iya, jadi kita bisa melihatnya saya kira dalam beberapa perspektif. Kalau melihat kasus ini ya, tentu kita bisa melihatnya dalam aspek ekonomi, misalnya mereka ini berasal dari kelompok apa, kemudian prosesnya seperti apa, apakah ada motif ekonomi di dalamnya atau enggak, seperti itu kan. Jadi pertama sekali saya kira bisa kita lihat dari sisi motifnya, motif ekonomi. Tetapi dalam di bagian lain tentu kita bisa melihat juga bahwa dari sisi lain kita bisa melihat bahwa masalah-masalah seperti ini juga bisa merupakan cara masyarakat itu atau kelompok pemuda itu untuk mengaktualisasikan diri dalam berbagai bentuk. Mungkin ini yang dilihat oleh Pak Wali Kota. Jadi karena mereka tidak punya wadah untuk itu, ya. Nah, makanya mereka bisa melampiaskannya itu dalam berbagai bentuk. Tapi ini sebenarnya juga mengindikasikan pada kita bahwa ada persoalan yang terkait dengan bagaimana mewadahi potensi seperti itu di tengah-tengah masyarakat. Kita bisa bertanya seberapa besar sih misalnya kota kita memberi mewadahi aspek-aspek seperti itu. Kalau itu memang dilihat dari aspek itu ya. Nah, seperti itu. Tetapi jadi memang hal-hal seperti ini bisa kita lihat, harus kita cermati lebih jauh lagi sesungguhnya apa yang menjadi motif utama dari masalah ini. Apakah itu ekonomi ataukah hal yang terkait dengan aktualisasi diri, ataukah hal yang berkait dengan penyimpangan perilaku biasa, ya, seperti misalnya biasa kita temukan seperti itu. Nah, kalau mereka mau disalurkan dalam berbagai bentuk kegiatan, sebenarnya itu positif saja kalau menurut saya ya. Setidaknya mereka bisa punya saluran untuk istilahnya Pak Wali Kota tadi menyalurkan energi. Yang kedua tentu saja adalah kalau mereka terwadahi, tersalurkan seperti itu, maka setidaknya cara mereka bertarung itu kan bisa lebih diberadabkan ya, seperti itu. Ya. Jadi
Jadi kalau misalnya mereka dibiarkan seperti selama ini, itu kan cara-cara yang mereka pilih mungkin sedikit tidak beradab ya. Baik. Pertarungan bebas, karena kita melihat dalam ajang olahraga manapun sekarang, kalau itu berkaitan dengan tarung, itu kan selalu dengan pelindung diri dan sebagainya. Jadi ada standar-standar yang harus diperhatikan. Baik. Kita ini kan benar ya seperti itu. Baik, Pak Ramli, kalau tadi Anda sebutkan motif ekonomi, kalau kemudian ekonomi ini menjadi motif utamanya, apakah mewadahi kegiatan mereka ini bisa menjadi solusi? Karena sebenarnya hanya didorong oleh hasrat ekonomi. Tentu saja kita tidak bisa melihat seperti itu ya. Kalau kita mengatakan motif ekonomi, maka kita harus mengurai lagi siapa di antara mereka ya yang terlibat dalam motif-motif ekonomi itu. Kan bukan hanya pemuda itu, tapi kan kalau misalnya ini terorganisir misalnya, maka ada semacam organisasi di belakangnya yang mengorganisir itu dan mereka lah yang punya motif ekonomi misalnya seperti itu. Nah, jadi banyak yang harus kita urai di dalamnya ya. Nah, persoalannya kan sebenarnya kalau kita bicara kenapa mesti ada kekhawatiran tentang ini, kan pastilah terkait dengan kekhawatiran bahwa aktivitas seperti ini bisa dilihat sebagai sesuatu yang mungkin menyimpang di dalam masyarakat gitu. Nah, ya meskipun kita punya tradisi, sebenarnya banyak juga tradisi kita itu yang terkait dengan tarung seperti ini, tetapi kan sebenarnya motifnya itu bisa berbeda. Nilai yang melatar belakanginya itu bisa sangat berbeda ya, seperti itu. Baik, saya kembali ke Pak Kapolres. Dari 28 orang yang diamankan, tadi Anda sebutkan kebanyakan merupakan penonton. Dari pemeriksaan pengakuan para penonton ini, seperti apa Pak teknisnya? Karena informasinya bahwa ajang ini tempat dan waktunya selalu berpindah-pindah. Dari mana misalnya mereka mendapatkan informasi dan sebagainya? Ya, jadi hasil pemeriksaan kami, di antara 28 orang itu, ada 8 orang yang memiliki tiket resmi ya dari penyelenggara. 20 ini orang yang diinformasikan oleh 8 orang ini, karena mereka berkaca kepada penangkapan sebelumnya, apakah memang ada kembali ajang ini, ya, sehingga 8 orang yang beli tiket, 20 ini untuk memastikan saja, ternyata mereka ke sana, ternyata memang pertarungan belum terjadi, belum ada pertarungan, mereka kumpul di situ, karena ada informasi dari masyarakat dan karena informasi dari penangkapan sebelumnya, maka personel Polrestabes Makassar dan dari Polda Sulsel dan Polres Pelabuhan Makassar langsung menuju TKP untuk mengamankan anak-anak ini. Artinya penyelenggaranya ini sama dengan tarung bebas yang pertama kali viral, di mana ada 8 orang diamankan? Iya, motifnya sama Mbak. Kayaknya memang orangnya sama dengan penangkapan sebelumnya sama penangkapan yang tadi malam. 8 orang yang kemudian membeli tiket resmi ini membeli dari mana tiket resmi yang mereka dapatkan? Jadi dia membeli dari akun tersebut, Mbak, ya, dia beli dan mengirimkan uang tiket, ya, sehingga dikirimkan tiketnya kepada mereka. Dari akun media sosial? Iya. Berapa yang harus dibayarkan untuk membeli tiket ini? Ya, mereka mengeluarkan uang cuma 15.000, Mbak. Rp15.000 per orang. Ya. Baik, ya. Pak Wali Kota, Pak Dhani, kita dengarkan bahwa bahkan penonton pun harus membayar tiket. Sepertinya ada motif ekonomi di balik kemudian ajang tarung bebas ini. Tanggapan Anda, Pak Dhani? Saya kira apapun motifnya, saya kira tujuannya tidak jelas. Ya, inilah yang kita khawatirkan sebagai orang tua. Nah, anak-anak kita ini mau kemana? Akhirnya itu kemana? Apakah juara, ataukah kaya, atau apa? Nah, karena motifnya tidak jelas ini, dikhawatirkan justru akan dimuati hal-hal yang justru membahayakan generasi muda. Jangan-jangan nanti di situ ada narkoba, jangan-jangan ada kekerasan, ada trafficking, ada seks bebas. Kita tidak pernah tahu. Nah, justru karena itulah saya kira kepolisian sudah bertindak sangat luar biasa sekali, karena saya pertama dapat informasi soal ini, Mbak Stefani. Kemudian saya langsung WA ke Pak Kapolrestabes. Pak Kapolrestabes langsung bergerak cepat itu hari. Kemudian ini yang kedua kalinya ini kesekian kalinya, saya tidak tahu kedua kalinya. Tapi yang pertama, begitu kami dapat di akun, ya, akun mereka, ya, teman-teman ada kebetulan saya punya juga patroli cyber juga. Kemudian langsung saya laporkan. Nah, saya melihat bahwa
justru karena tidak jelas tujuannya apa, ini sangat berbahaya. Jadi biarkan ada penegakan hukum di situ, tentunya kita harus dukung penuh, dan saya kira anak-anak juga ini perlu dirangkul agar mereka bisa terakomodir seperti Pak Ramli tadi sampaikan. Ya, kalau petarungnya Anda sampaikan tadi ingin diwadahi untuk bisa belajar olahraga, bela diri profesional, bisa memperoleh prestasi. Kalau untuk penyelenggaranya sendiri, Anda melihatnya seperti apa, Pak? Karena ini sepertinya penyelenggara melangsungkan pertandingan dengan sangat terorganisir. Ya, justru itu terus terang itulah yang kekhawatiran kami. Kalau terorganisir ini, apakah organisasi ini organisasi resmi, ataukah justru ini yang di sinilah pada posisi yang sangat rawan, sehingga saya kira kita semua harus bertindak untuk mengakses lebih dalam apa yang terjadi sebenarnya. Dan saya kira luar biasa kepolisian kita, karena tadinya itu mereka pindah-pindah waktu didatangi lokasi pertama, mereka pindah, ya. Dan alhamdulillah dalam tidak waktu lama kemudian ketemulah dalam jumlah yang lebih besar. Tapi sampai sekarang pihak penyelenggaranya belum ada yang berhasil diamankan, Pak Dhani. Ya, tapi saya yakin insya Allah kepolisian akan, kalau sudah ada yang ditangkap seperti ini, insya Allah itu tidak lama lagi akan jejaringnya akan ketangkep lah, insya Allah. Baik, saya kembali ingin tanyakan ke Pak Ramli terkait hal yang sama, bahwa kemudian penyelenggara acara tarung bebas ini sangat terorganisir. Anda melihatnya seperti apa? Iya, jadi itu memang satu hal sendiri ya. Jadi bahwa ini kegiatan ini terindikasi diorganisir, maka satu hal yang sangat penting kita pahami bahwa organisasinya tentu saja bukan organisasi resmi, ya. Karena seandainya organisasi resmi, pastilah kepolisian tidak bergerak, misalnya ya, seperti itu. Nah. Memang di dalam masyarakat sebaiknya hal-hal yang mengorganisasikan suatu kegiatan itu secara tidak resmi memang sebaiknya diminimalkan ya, terutama karena ini berkaitan sekali. Kenapa muncul keresahan terkait dengan masalah ini? Saya kira terutama sekali karena ada kekhawatiran bahwa kegiatan seperti ini bisa memicu kekerasan ya, bisa mensosialisasikan kekerasan misalnya di dalam masyarakat, bisa memicu munculnya kriminalitas dan sebagainya ya. Seperti itu saya kira kekhawatiran di balik benak kita, mengapa kita merasa resah terhadap aktivitas seperti ini. Nah, oleh karenanya makanya tadi saya cenderung juga lebih bersetuju kalau aktivitas pewadahan, aktivitas kepemudaan itu lebih diperbanyak lagi, karena ini sebenarnya indikasi bahwa wadah mereka yang resmi itu tidak terlalu banyak, dan wadah resmi itu memungkinkan aktivitas itu lebih beradab ya dibanding kalau misalnya mereka tidak resmi seperti itu. Tentu saja itu bukan justifikasi terhadap aktivitas seperti ini ya. Ya, karena sekali lagi kalau banyak aktivitas dalam masyarakat penyelenggaraan seperti ini yang berkembang, justru kekhawatiran terhadap lebih dominannya aspek kekerasan yang ditampilkan itu akan jauh lebih besar ya dibanding hal lain. Belum kita bicara misalnya kemungkinan lain yang bisa muncul. Seperti misalnya dikemukakan oleh Pak Wali tadi, kemungkinan muncul banyaknya karena biasanya kan kekerasan itu dekat dengan beberapa bentuk-bentuk kriminalitas yang lain ya, seperti misalnya narkoba, kemudian dan masalah-masalah lainnya ya. Seperti itu. Lagi pula di luar dari semua itu, sangat penting kita membiasakan generasi muda kita untuk memiliki aktivitas yang lebih beradab ya. Jangan lagi kita kembali ke masalah-masalah seperti di masa lalu di mana banyak aktivitas yang jauh dari hal-hal yang seperti itu. Perkembangan budaya kita kan juga semakin maju ya. Jadi sebaiknya kita juga semakin membuat aktivitas kita itu makin beradab, bukan bertarung secara bebas-bebasan saja seperti itu ya. Ya, harus ada wadah untuk aktivitas remaja dan pemuda. Pak Kapolres, saya ingin tanyakan juga, dari 28 pemuda yang diamankan, adakah yang berstatus pelajar? Ada di bawah umur, ada 5 orang.
16 tahun 4 orang, 15 tahun 1 orang. Kalau kemudian untuk para penonton ini, apa sebenarnya ancaman pasal dan hukuman yang menjerat mereka? Kalau sementara ini Mbak, dari hasil pemeriksaan, ini memang belum ditemukan tindak pidananya, karena pada saat kita menangkap mereka, belum terjadi kegiatan tarung bebas. Kalau untuk kemudian para petarungnya dan penyelenggaranya, apa nantinya ancaman hukuman yang akan diberikan? Ya, sementara kita lagi dalami dulu Mbak, karena kalau kita tangkap nanti, terus nanti dari hasil pemeriksaan lah, dari baru bisa kita tentukan pasal yang kita sangkakan kepada mereka. Baik, Pak Dhani, bahwa kemudian ada pelajar di antara para penonton dan mungkin juga para petarungnya pun ada yang berstatus pelajar. Ini bagaimana Anda melihatnya? Apakah memang seperti yang disampaikan Pak Ramli tadi, kurang ada wadah untuk aktivitas para pemuda dan remaja ini? Saya kira itu salah satunya. Saya kebetulan Mbak ini baru 6 bulan kembali jadi wali kota. Pada saat 5 tahun lalu saya jadi wali kota, kebetulan saya ini olahragawan. Positioning KONI waktu itu sangat lemah. Waktu itu mengelola kira-kira ada 900 juta untuk setahun. Kemudian saya lipat gandakan menjadi 27 miliar untuk membina semua olahraga. Karena saya paham betul olahraga. Saya olahragawan, 4 kali PON saya ikut olahraga. Jadi saya juga pembina olahraga. Jadi saya paham betul. Jadi di aspek pendanaan, aspek fasilitas, kita sudah sangat memfasilitasi olahraga di pemerintah kota. Baik. Tapi ternyata tetap juga saja belum cukup. Sehingga pembinaan-pembinaan ini harus betul-betul menjadi konsen semua orang, termasuk orang tua. Maka kami punya program namanya Jagai Anak Tak. Mari menjaga anak kita semua. Nah, orang tua ini harus menjaga anaknya. Walaupun sudah dewasa pun harus paling tidak diberi nasihat soal-soal seperti ini. Jadi ini semua harus bareng-bareng Mbak Stefani. Ya, orang tua jaga di rumah, kemudian pemerintah memberikan fasilitasi induk olahraga, memberikan pembinaan-pembinaan sampai di usia-usia dini sampai dengan usia prestasi seperti itu. Dan Pak Dhani, benarkah Pemkot Makassar berencana memberikan pendampingan hukum untuk mereka yang terlibat? Oh, belum ada seperti itu, Mbak. Ya, biasanya kita kerjasama kalau di bawah umur itu biasanya teman-teman di kepolisian itu menelpon kami. Kemudian kalau ada pembinaan, nah itu secara otomatis dengan kepolisian sudah ada prosedur. Kalau misalnya kalau ada hal-hal termasuk beberapa misalnya seperti narkoba, bagaimana sekolahnya mereka, ya, jangan kan narkoba, anak-anak yang para penyintas juga. Seperti itu. Jadi kalau pendampingan selama ini kami belum dapat laporan soal itu, tapi yang jelas kalau pembinaan selalu kami lakukan bersama-sama pihak kepolisian. Baik, kami akan tunggu tentunya kelanjutan dari kasus ini dan pembinaan yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar. Terima kasih AKBP Kadar Islam, Pak Dhani Pomanto dan Pak Ramli sudah bergabung bersama kami di Ini Sore.